Oke, kita lanjutkan untuk cleaning data ya, cleaning dan transform data. Yang pertama kali kita buka atau kita buat workbook baru di mana kita akan meletakkan hasilnya ya. Nah, kita buat dan kita rename dengan data. Oke, kita masukkan data yang dalam bentuk foldernya dulu. Dari data, klik get data from file from folder. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kita buka yang PO Fashion. Nah, kita klik yang purchase order, kemudian kita open. Oke. Nah, di sini di pop-up Windows-nya di bagian bawahnya ada combine.transfer.cancel. Kita pilih yang kalau combine dia hanya menyatukan saja, tapi kita akan melakukan beberapa perubahan ya. Jadi kita pilih yang combine and transform data. Oke, dia sedang mungkin karena datanya ada 20-an ya. Nah, ini secara default dia akan memilih first file. Nah, ini kita akan memilih satu untuk dijadikan contoh ya. Bisa aja kita gunakan PO8 atau bebas aja, tapi kita untuk sementara kita pakai yang first file aja yang secara defaultnya. Kita review sedikit. Oke, sesuai. Kita klik OK. Oke. Oke, jadi di sini kita lihat secara review data keseluruhannya. Nah, ini ada satu kolom kosong nih. Nah, kita lihat dulu isinya. Apakah memang dia beneran kosong? Oke, memang kosong. Nah, maka kita akan hapus. Tapi kita jangan hapus di sini, karena ini akan menjadi hasilnya. Nah, kita sebaiknya kita hapus di transform file. Nah, di sini kita remove aja. Kita cek ulang ya. Di sini benar hanya ada null. Kita remove kolomnya. Oke. Nah, di sini dia akan memberitahu ada peringatan ya. Di sini peringatannya itu dia kita kan tadi barusan menghapus kolom 1 nih. Terus dia mau ngasih tahu nih kenapa dia kasih peringatan, karena kolom satunya udah dihapus. Maka kita akan menghapus change type-nya, karena perubahan kolom itu mempengaruhi perubahan dari tipenya ini. Di sini ada ABC 1 2 3 gitu. Oke. Hasilnya sementara masih aman ya. Nah, yang pertama kali kita lakukan itu untuk membuat database yang baik itu di atas itu kan judul ya, judul. Nah, kalau di sini kan masih belum benar ya. Nah, kalau kita akan menjadikan ini menjadi 2 tabel ya, yang judulnya nama barang quantity, kemudian customer tanggal status itu juga menjadi judul, dimana rincian ini nantinya akan kita transform. Selanjutnya untuk yang pertama kali kita ngambil nama, kita ngambil data barangnya dulu. Nah, di sini kita lihat data barang itu mulai dari yang 6, artinya 1 sampai 5 untuk sementara kita tidak gunakan dulu ya. Caranya itu dengan home, remove rows, kita remove yang top rows, karena kita akan untuk sementara meremove 5 baris. Oke. Nah, di sini kan kita akan menjadikan nama barang dan quantity ini menjadi judul. Kita klik home, kemudian use first row as header. Nah, kita klik Oke. Untuk sementara ini terlihat bagus. Kemudian ini kan tadi kita mengambil nama barangnya
kita menghapus yang di atasnya. Nah, langkah selanjutnya kita juga mau rincian dari nama customer, tanggal transaksi. Nah, makanya kita akan melakukan kita akan mengambil data itu, tapi kita akan menduplikasinya dari data ini. Kenapa? Karena kan secara sumber itu tetap di sumber yang sama ya. Hanya saja kita lihat di step mana dia yang masih ada headersnya. Nah, di sini dia masih ada customer tanggal statusnya masih ada. Nah, mulai dari bawah ini dia tidak ada. Maka mulai dari tidak ada itu kita delete until end. Kita delete untuk kita lakukan transform yang baru. Transform yang baru kita mau ngambil customer tanggal statusnya itu sebagai judul dan kemudian isinya itu akan menjadi rincian. Oke, kita keep top rows, kita ambil 4 ya, karena kalau kita lihat nih yang kelima itu dia null, jadi nggak ada data di situ, dia cuman sel kosong aja. Oke, kita ambil yang keempat. Nah, yang pertama juga kita nggak perlu ya, jadi kita remove top rows-nya, kita remove satu aja, yang pertama aja. Terus kita kan mau customer tanggal ini jadi judul. Nah, sementara di sini dia menyamping, maka kita akan membuat dia di atas gitu loh. Kita pakai menu transform, kemudian transpose. Oke, kita kembali lagi ke menu home, kita jadikan dia header pertama. Oke, nah kita lihat kemari. Nah, dia secara umum dia tidak berubah. Kenapa? Karena perubahan ini belum kita justifikasi kemari. Nah, sementara yang transform di sini itu dia cuma sampai info custom function. Nah, jadi yang remove column apa segala macam ini sebenarnya kita udah nggak perlu ya. Kita delete until end. Oke. Nah, ini kan yang dikenalin info custom function itu hanya untuk yang transform file yang pertama, hanya untuk produknya aja, tidak untuk tidak untuk rincian customernya. Maka kita akan memperkenalkan rincian customernya itu kepada hasilnya. Jadi klik kanan, create function. Kita buat aja customer 1, kas aja ya. Oke. Nah, jadi di sini terlihat yang kas ini udah akan bisa dikenalin oleh hasilnya dari purchase order ini dengan cara kita lakukan add column. Jadi kita akan meletakkan tabel ini di kolom selanjutnya. Oke, add column, invoke custom function. Nah, kita masukkan customer tadi, kita klik OK. Oh, this is error, right? Ini ada step yang terhapus. Kita lihat yang custom ya. Oke, kita buat info custom function, kita masukkan yang kas, kemudian kita klik OK. Oke. Jadi tadi itu nggak bisa karena stepnya ada yang salah klik. Nah,
di sini ada tabel, kita lihat tabel ini dia berisi nama barang, quantity, kemudian yang di cast dia berisi tentang customer, tanggal, status. Nah, kita hanya mau pakai ini, kita hanya mau pakai data produk, data customer, sama nama dari filenya. Kita klik kanan, kita remove other column karena yang lainnya itu relatif tidak kita perlukan ya. Jadi di sini kita lihat namanya kayaknya lebih baik kita taruh di pertama, kemudian keterangan tentang customernya, tentang transaksinya kita taruh setelahnya. Jadi transform filenya kita letakkan di akhirnya. Oke. Looks good. Nah, terus yang kita lakukan adalah kita buka nih. Tadi kan masih dalam, ibaratnya masih satu keranjang nih. Nah, kita buka, kita jabarin nih isi keranjangnya ibaratnya gitu ya. Nah, kita klik yang ada tanda panah kanan kiri, kita klik. Kemudian, nah kalau yang ada bawah use original column as a prefix, dia akan memberikan misalnya itu nama filenya, terus dia akan menjelaskan tabelnya itu nama filenya, misalnya tadi kan apa ya, kita coba aja deh. Nah, ada castnya, dia nama tabelnya cast, terus dia kasih customer. Nah, aku rasa itu kan kayak terlalu banyak makan data ya. Jadi kita ulangin, kita X-kan di query setting tadi, kita lakukan lagi. Nah, kali ini kita untick dia supaya hanya muncul sebagai judulnya itu customer, tanggal, statusnya aja. Oke, begitu juga yang ini, yang transform file, kita mau dia buka datanya, klik di sini, terus yang use original column-nya kita untick. Di sini dia udah untick, kita klik OK. Oke, jadi dia udah menjabari. Nah, di sini kan quantity. Nah, yang quantity-nya 0 kita hapus aja kali ya. Jadi kita nggak usah tampilin dia. Kita klik OK. Oke, udah dapet datanya. Kemudian kita klik home. Kita klik ada tanda close and load, kita tekan yang bawah. Kita klik yang close and load to. Kita buat connection only aja. Nah, di sini artinya kenapa kita buat connection only? Karena kalau kita buat yang lainnya itu nanti dia akan bisa debug dia bingung. Nah, setelah jadi baru kita hanya menampilkan hasil akhirnya, yaitu purchase ordernya. Kita klik kanan, kita klik yang load to. Nah, baru di sini kita buat tabel, kita klik existing. Nah, kita taruh di bebas di mana aja, tapi kali ini kita buat di A1. Oke, nah kita lihat di sini database-nya. Untuk sementara terlihat di sini nama, customer, tanggal ini sampai 20. Sampai ke 20-nya udah ada gitu. Jadi kita udah menggabungkan 20 file menjadi database yang baik. Nah, di sini tanggalnya kayaknya masih agak kurang menarik ya tanggalnya. Oke, kita klik kanan lagi, kita edit. Nah, terus kita klik transform, kita detect data type biar sistem yang membaca tanggalnya tadi untuk dirubah menjadi format tanggal. Oke, kita balik ke home, close and load to. Oke, di sini kita udah dapat nih data yang 20 tadi.
Nah, untuk reviewnya kayak gini, tapi bukan ini yang akhir kita cari. Jadi untuk sementara kita Ctrl A 2 kali, kita delete untuk dia kembali ke connection only. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkan data yang daftar harga tadi dan menyelaraskannya dengan purchase order yang ada gitu. Caranya gimana? Pertama kita masukkan dulu dari data, masuk ke get data from file, kemudian kita pilih yang Excel, from Excel workbook. Dari sini kita lihat ada harga. Nah, ini yang mau kita ambil, kita import. Nah, kalau daftar harganya kan dia secara general nih udah berbentuk database yang baik ya. Judul di atas, kemudian rinciannya per row, dan nggak ada kolom ataupun baris yang kosong. Udah baik, maka kita langsung load aja. Oke, kita lihat ke bawah nih di sebelah kanan kita. Di sini ada connection only harganya. Nah, kita menyandingkan nih sekarang purchase order dengan harganya. Caranya itu dengan get data, kemudian combine queries, masuk ke merge. Merge itu kita menyandingkan dari atas ke bawah. Nah, kalau append itu kita menyatukan dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas. Nah, kita klik merge. Nah, kita pilih datanya yang pertama itu yang mau kita jadikan data dasarnya itu kan yang purchase order nih. Yang kita data yang kita sesuaikan itu yang harga. Nah, apa nih yang jadi joinnya? Nama barang di atas sama nama barang di bawah. Oke. Excel tuh bilang di bagian agak ke bawah nih 394 dari 394 itu ditemukan di data pertama sama kedua itu match ya. Kita klik OK. Oke. Nah, ini dia udah menyandingkan. Nah, kita buka datanya. Nah, kita kan kita nggak usah pakai nama tabelnya ya. Kita jadi untick, kita klik OK. Nah, di sini kemeja nama barang sama nama barang ini relatif sama ya. Nama barang sama sama meja blus. Nah, jadi kita remove aja yang satu ini. Oke. Good. Dari sini kita klik close and load. Kemudian kita klik close and load to. Sementara kita buat connection only aja. Nah, kita rename aja kali ya, namanya menjadi database. Oke. Nah, jadi kalau database ini kita klik kanan, load to ke tabel, kita masukkan kemari, klik OK. Oke. Looks good. Dia database-nya udah bagus ya. Oke.